Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Berjumpa kembali di channel Sang Petani. Sahabat tani, video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu ketika saya cerita tentang manfaat arang untuk menetralkan pH tanah. Adapun arang yang kita gunakan adalah arang kayu. Sahabat tani, pada video ini kita akan bahas manfaat lain arang, baik arang sekam atau arang kayu, selain untuk menetralkan pH tanah. Sahabat tani, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sahabat tani, selain untuk menetralkan pH, arang itu memiliki beberapa fungsi untuk tanah khususnya, karena kita sedang membahas tentang tanah. Nah, manfaat yang lain selain untuk menetralkan pH tanah, yaitu untuk menciptakan porositas tanah. Nah, ini khususon bagi teman-teman yang memiliki tanah, kalau bahasa Jawanya itu tanah lincet. Tanah itu teksturnya ketika hujan itu sangat becek sekali, padat, dan ketika kemarau, musim kemarau agak sedikit panjang, artinya terkena paparan sinar matahari 1 atau 2 bulan, itu akan pecah-pecah. Nah, hal ini akan menjadi solusi untuk kriteria tanah yang seperti itu. Karena apa? Ketika tanah yang jenis ini dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi, tanpa ada penanganan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Bisa Anda cari contoh lah, apalagi teman-teman yang memiliki tanah jenis seperti ini. Contohnya di musim penghujan pasti akan mengalami busuk akar. Biasanya seperti itu karena kandungan air di dalam tanah itu begitu tinggi. Disebabkan karena apa? Karena kepadatan tanah itu. Karena kepadatan tanah. Nah, sehingga kepadatan tanah akan menciptakan kelembaban yang sangat tinggi di saat musim penghujan. Nah, di saat musim kemarau, ketika tanah itu terpapar sinar matahari, baik dalam jangka waktu pendek ataupun lama, ya kira-kira 1 bulan, itu sudah terlihat pecah-pecah. Terlihat pecah-pecah sehingga akar akan terputus. Dan ketika akar terputus pun produksi tanaman akan tidak maksimal. Nah, makanya salah satu manfaat arang pada tanah yang jenis seperti ini untuk menciptakan porositas. Porositas fungsinya apa? Satu, agar tidak terjadi genangan air yang begitu lama di dalam tanah tersebut. Sehingga ketika porositasnya terjaga, maka air akan, kalau bahasa Jawanya, tuntas. Nah, kering, tuntas, ya, tetap bisa menyimpan air tapi tidak berlebihan. Yang kedua, porositas itu fungsinya untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam tanah, karena akar di dalam proses penyerapan unsur hara selain memerlukan pH yang stabil di antara 6-7, itu pun tidak cukup ketika kadar oksigen di dalam tanah itu tidak tercukupi. Nah, untuk mencukupi kadar oksigen di dalam tanah, itu kita harus menciptakan porositas tanah. Nah, makanya bisa teman-teman buktikan, kadar oksigen yang baik maka akan menciptakan tanaman yang baik. Seperti contoh tanaman yang ada di guludan. Nah, bahasa Jawane galengan, tanduran sing neng galengan mesti wae apik, utawa tanduran sing neng pinggiran. Nah, itu karena apa? Selain porositasnya terjaga, kalau yang ada di guludan juga ketika porositas terjaga, kadar oksigen juga akan terjaga pula. Nah, sahabat tani, demikian manfaat lain daripada arang, baik arang sekam maupun arang kayu, selain untuk menetralkan pH tanah, juga sebagai juga digunakan untuk menciptakan porositas tanah.
Nah, sahabat tani, tentunya masih ada manfaat-manfaat lain terhadap fungsi arang, baik arang sekam maupun arang kayu. Ikuti terus video ini, ikuti terus apa yang saya sampaikan, dan yang perlu Anda ketahui bahwa apa yang saya sampaikan tidak 100% benar. Cuman barangkali dari sedikit apa yang saya sampaikan ada yang bisa diambil manfaatnya. Adapun referensi yang saya ambil ini adalah selain mengetahui dari alam yang ada, saya juga membuka referensi dari channel-channel besar seperti halnya channelnya Munandar TV, Penyuluh Pertanian Lapangan, ada Umah Tani, ada Bali Organik TV, dan channel-channel pertanian besar yang lainnya. Itu juga bagian daripada referensi saya, makanya saya juga fans mereka, dan mudah-mudahan channel mereka semakin berkembang, semakin menjadi inspirasi bagi teman-teman petani. Cukup sekian, ikuti terus manfaat-manfaat bahan-bahan lokal untuk kebutuhan pertanian pada video berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.